Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama masih seputar sidang perceraian Arhan dan Aziza Salsa. Setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa putus cerai versi gugatan cerai Arhan, kini muncul spekulasi baru yang mengatakan keduanya kemungkinan bisa rujuk. Lantas, seperti apa tanggapan Pengadilan Agama Tiga Raksa? Langsung saja, ini dia. Besti, belakangan santer beredar kabar yang menyebutkan bahwa Arhan dan Aziza Salsa alias Zize akan rujuk. Kabar ini mencuat tak lama setelah Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa mengeluarkan pernyataan terkait permohonan cerai yang dilayangkan Arhan beberapa waktu lalu nih Besti. Adapun dalam pernyataan tersebut, pihak Pengadilan Agama membenarkan jika Arhan telah menggugat cerai Aziza. Tanpa babi bu, gugatan Arhan tersebut pun sudah diputus secara fair stake oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Diputus fair stake bukan tanpa alasan nih Besti. Langkah ini diambil karena persidangan kerap tak dihadiri oleh pihak termohon yaitu Aziza Salsa. Sementara Arhan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Menyusul kabar tersebut, belakangan beredar kabar yang menyebut bahwa Arhan dan Aziza telah rujuk. Alih-alih menanggapi rumor tersebut, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Solahuddin, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada permintaan langsung pencabutan surat permohonan cerai dari pihak Arhan. Ia menegaskan bahwa saat ini proses sidang perceraian Arhan dan Aziza masih terus bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Bahwa itu tidak benar ada pencabutan perkara ya. Sejauh ini tidak ada. Kita konfirmasi kepada majelis yang menangani itu tidak ada pencabutan. Sementara tidak ada agenda pencabutan gugatan, tapi Solahuddin mengatakan besar kemungkinan Arhan dan Aziza rujuk kembali nih Besti. Bukan tanpa alasan, Arhan dan Aziza kembali menjadi pasangan suami istri jika salah satu pihak tidak hadir dalam sidang yang beragendakan pembacaan ikrar cerai di waktu yang telah ditetapkan pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Tiga Raksa memberikan waktu 14 hari untuk Pengadilan Agama Tiga Raksa menentukan jalannya persidangan. FYI, 14 hari tersebut terhitung sejak 30 Agustus lalu nih Besti. Jika Arhan maupun Aziza tak kunjung datang membacakan ikrar, maka pengadilan memberikan waktu selama 6 bulan untuk keduanya menunjukkan itikat baik mengikuti jalannya proses persidangan. Jika tidak, keduanya akan kembali menjadi suami istri yang sah. Kalau pencabutan perkara itu bisa saja dilakukan, tapi kalau untuk cerai talak yang baru dikabulkan untuk mengucapkan ikrarnya dan saat ditentukan waktu ikrarnya kemudian mereka tidak hadir dan ditunggu sampai laporan 6 bulan dengan sendirinya ikrarnya gugur, maka tetap suami istri. Iya, baru nanti ditetapkan sidang pembacaan ikrarnya. Ya. Kalau sudah ditetapkan, kemudian pada waktunya tidak hadir pada saat sidang pengucapan ikrar talak, maka ada kesempatan 6 bulan untuk melapor kepada pengadilan siapnya kapan. Wah, jadi rumor yang kemarin itu bukan hanya rumor semata ya Besti. Tapi kalau berujung rujuk, publik kembali flashback dengan ramalan Hart Gumai soal rumah tangga Aziza dan Arhan. Dalam ramalannya, Hart Gumai mengatakan bahwa rumah tangga Zize dan Arhan akan tetap berujung kandas, meski berhasil melewati proses perceraian. Selebritis, artis, perceraian, terkenal, perceraiannya karena ada unsur ketahuan perselingkuhan. Suami sama istri sama-sama di dunia entertain, sama-sama selebritis.
Suami namanya sangat-sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Istri sama, istri juga di dunia entertain. Tapi suami jauh lebih terkenal, lebih populer. Dituduh bahkan terbukti ada perselingkuhan. Bukti CCTV, bukti video, rame, diviralkan di sosial media, ribut. Sosok ini terkenal, sangat terkenal, multitalenta, dua-duanya, suami istri multitalenta. Selingkuhnya dengan sosok bisa dibilang selebritis juga, tapi bisa dibilang selebgram dari dunia entertain juga. Dan ini ada unsur, nanti ini panjang ceritanya. Oh, panjang? Panjang. Ternyata ada unsur kesengajaan dari sosok selingkuhnya ini yang membongkar sendiri bahwa suami lo selingkuh sama gue. Ini ribut. Panjang itu dia? Panjang. Jadi ceritanya itu panjang, berepisode gitu bang. Ada di podcast saya juga nanti dia. Iya kan nggak tahu ya. Iya. Panjang ya? Iya. Nggak ada inisial gitu-gitu ya. P. Ini hanya sebatas ramalan ya Besti, benar atau tidak biarlah waktu yang menjawab semuanya. Yang terpenting sekarang semoga kedua idola Besti-Besti semua ini segera bersatu kembali ya. Kabar yang tak kalah heboh, ada Raffi Ahmad yang kembali dituding mendapat aliran dana dari para koruptor. Alih-alih mewakili Raffi Ahmad, Hotman Paris memberi tanggapan nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, nama artis sekaligus politisi Raffi Ahmad tak ada habisnya jadi perbincangan publik. Setelah dirumorkan akan mengisi posisi Menpora di kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo, kini beredar kembali kabar dirinya terlibat dalam kasus pencucian uang dari para koruptor. Kabar ini kembali mencuat karena pernyataan Ketua National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Hanifah mengatakan jika Raffi Ahmad dan Rans Entertainment diduga menjadi tempat pencucian uang para koruptor. Ia menilai adanya aliran dana yang tidak wajar yang mengalir ke beberapa bisnis milik suami Nagita Slavina itu nih Besti. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad. Aliran transaksi uang yang masuk ke Rans. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik Rans ini. Tak berhenti sampai di situ, dengan tegas Hanifah juga membeberkan bahwa dugaan dana tersebut dalam jumlah besar dari sejumlah koruptor dan terdakwa kasus korupsi mengalir kepada Raffi Ahmad dan Rans Entertainment miliknya. Ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Dalam pernyataan tersebut, Hanifah juga mengatakan Raffi Ahmad tak hanya mendapat aliran dana dari para koruptor, tapi salah satunya berasal dari mantan jenderal yang saat ini mendekam di dalam penjara. Jika koruptor yang lain tak sibuk minta uang mereka dikembalikan, tapi tidak dengan sang mantan jenderal. Hanifah mengatakan sang mantan jenderal justru meminta Raffi Ahmad untuk mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberi ke suami Nagita Slavina itu. Menanggapi pernyataan tersebut, Raffi yang diwakilkan Hotman Paris membantah dengan tegas nih Besti.
Hotman dalam pernyataannya mengatakan, sebagai pengacara yang pernah mendampingi Raffi Ahmad, Hotman Paris mengungkapkan jika dirinya tak pernah menemukan adanya bukti transaksi seperti yang disebutkan Hanifah tersebut. Pernah jadi kuasa hukum tentang itu, nggak ada bukti money laundering. Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang fitnah, bikin langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Bahkan jikapun tuduhan tersebut benar, Hotman Paris menantang Hanifah untuk membuktikan semua pernyataan kepada publik. Bahkan bila perlu membuat laporan polisi asal disertakan dengan bukti-bukti yang valid. Jika pihak Hanifah tak bisa membuktikan, maka Hotman dengan tegas mengatakan bahwa memang ada pihak yang bernyali pengecut tak suka dengan pencapaian Raffi Ahmad selama ini. Dibilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia jangan pengecut. Kalau ada, bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Geram dengan tudingan-tudingan tersebut, Hotman Paris pun sempat menganjurkan Raffi Ahmad untuk melaporkan ke polisi atas tuduhan melanggar Undang-Undang ITE. Sayangnya Raffi Ahmad selalu menolak. Bukan tanpa alasan, suami Nagita itu merasa repot harus mempermasalahkan hal-hal yang tidak ia lakukan. Raffi itu orang baik. Saya pernah bilang, lapor balik Undang-Undang ITE, dia nggak mau. Kalau udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Ya, pokoknya dia nggak mau repot, karena dia tahu patah tumbuh hilang berganti, satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nunggu 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang, benar kan? Itu nggak ada, buktikan itu aja. Alih-alih menanggapi isu yang beredar, pernyataan Raffi Ahmad baru-baru ini kembali mencuat di media sosial. Adapun dalam pernyataan tersebut, Raffi Ahmad menilai tudingan tersebut ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bukti, ia dengan tegas membantah segala tudingan. Bahkan ia mengaku bersedia jika semua rekening miliknya diperiksa. Dan untuk memastikan bahwa tudingan itu tidaklah benar, Raffi menyebut jika gedung Rans yang kini berdiri kokoh dan mewah itu masih dicicil di Besti. Raffi tak menampik jika tudingan tersebut muncul akibat dari dirinya mendukung Presiden Prabowo di Pilpres tahun lalu. Berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya, jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, ini itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya tadinya sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.